Oke, baik. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, judul dari pertemuan kali ini yakni membuat form pada HTML. Nah, jadi web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja ya. Web juga digunakan untuk mengambil informasi atau data dari pengunjung. Nah, kalau misalnya teman-teman buka website yang umum gitu ya, misalnya buka Facebook ataupun buka Google, pastinya di website-website tersebut ada form ya, baik itu form inputan berupa login, biasanya kalau login itu username, email ataupun password, ada juga form pencarian ya, misal di Google seperti ini. Di Google di sini ini si kolom search engine ini pada hakikatnya dia adalah sebuah form ya. Jadi di sini ada satu buah inputan, satu buah input teks, dan dia ini hakikatnya ini merupakan satu buah form. Jadi si input ini dirangkum dalam sebuah form gitu. Pada hakikatnya seperti itu. Jadi sebuah form itu dapat memiliki atau dapat mempunyai lebih dari satu teks input ataupun inputan ya. Baik itu teks input ataupun radio button ataupun select. Misal seperti login Gmail ya. Di login Gmail di sini kan ada username atau emailnya dan juga ada passwordnya ya. Atau mungkin di Facebook aja deh, facebook.com. Nih kalau kita perhatikan di Facebook ini ketika login, di sini kan ada masukkan email atau nomor telepon dan juga kata sandi, juga di sini ada button login. Nih pada hakikatnya si email, kata sandi dan si button login ini adalah sebuah kesatuan. Jadi ini adalah satu kesatuan yang dibungkus atau input-input ini dibungkus dalam kesatuan satu buah form gitu. Jadi ibaratnya formulir pengisian biodata, jadi si form itu dia adalah kertasnya gitu teman-teman. Dia adalah kertasnya, sedangkan inputan atau isian yang ada pada kertas tersebut, misalnya masukkan nama Anda, itu adalah inputnya gitu. Jadi definisi dari sebuah form itu kurang lebih seperti itu ya. Lalu salah satu cara untuk mengambil informasi pengunjung ialah menggunakan form. Salah satunya tadi ya, seperti login di Facebook, kan si Facebook itu dia perlu username dan password untuk mengidentifikasi bahwasanya user mana yang hendak masuk gitu kan. Nah itu salah satu cara dari suatu sistem atau satu web untuk mengambil atau memintai informasi dari si pengunjung. Form dalam web bisa disamakan dengan formulir di dunia nyata ya, seperti kertas formulir gitu ya. Jadi si formulir tersebut dapat diisi kemudian diproses dengan program tertentu. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah masuk ke pemrograman dinamis atau bahasa pemrograman seperti PHP, nah si form ini biasanya digunakan untuk penghubung antar si front end atau si HTML ini dengan bahasa pemrograman backend-nya atau si PHP-nya. Jadi biasanya nanti di form ini dituliskan si inputan ini itu akan dieksekusi atau akan diproses pada bahasa pemrograman yang mana atau page pemrograman yang mana. Misalnya pada satu form action-nya dia dikasih tahu atau diinfokan sama si programmernya, dituliskan dia akan diproses oleh satu buah program PHP yang dinamakan index.php. Maka biasanya ditulis di action sama dengan index.php. Seperti itu. Jadi nanti inputan dari si form tersebut dia akan dikirim ke si index PHP-nya dan di si index PHP-nya dia akan diproses. Apakah akan disimpan datanya ataukah dihapus dari database, atau mungkin kalau misalnya itu inputan untuk satu buah algoritma, si algoritmanya biasanya dia ditaruh di file PHP-nya atau file Python ataupun Java ya. Nah, nanti dia akan dieksekusi di situnya. Nah, cara membuat form di HTML, jadi form di HTML dapat kita buat dengan perintah atau tag form ya. Jadi si tag form ini dia memiliki tag pembuka dan tag penutup ya, teman-teman. Jadi dia tidak hanya tag form aja, tidak hanya form gini ya. Tidak hanya form saja, melainkan dia ada tag penutupnya juga atau slash form seperti ini. Nah, biasanya di dalam tag formnya ini nantinya akan dimasukkan
teks input ataupun inputan, baik itu teks input ataupun input type-nya number, password, input password ataupun radio button ataupun drop down box gitu ya, select seperti itu. Nah, itu nanti akan adanya atau si inputan tersebut akan dimasukkannya di dalam tag di antara tag si form ini, antara tag form pembuka dan closing tag form penutup gitu ya. Nah, tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan. Jadi yang pertama adalah action. Tadi saya sudah jelaskan ya mengenai action. Action itu jadi nanti si data-data yang sudah diinputkan di si form ini akan dikirim kemana sih gitu. Nah, si action ini digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan saat dikirim. Jadi biasanya si action ini dia ada di dalam tag form pembuka. Form seperti ini. Nah, lalu biasanya di sini dikasih atribut action. Nah, action-nya ini biasanya dia link ataupun lokasi dari si program yang akan mengeksekusi si inputan ini. Misalnya index.php ataupun save.php gitu ya. PHP seperti ini. Nah, biasanya si form action ini dia digunakannya di bahasa pemrograman atau bahasa pemrograman webnya biasanya yang masih yang natif ya. Kalau yang OOP, Oriented Object Programming, ini sudah sangat jarang ya. Misal seperti di CodeIgniter ataupun di Laravel, bisa juga sih biasanya dia dipanggilnya bukan berupa file ya. Kalau di bahasa atau di framework itu biasanya dia dipanggil si root-nya. Jadi nanti action-nya itu ke root mana. Nah, lalu ada lagi yang dinamakan atribut method. Jadi metode ini adalah metode pengiriman datanya. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar nanti di bahasa pemrograman web ya, lebih lanjut, tapi kita tidak bahas di dasar-dasar pemrograman ini. Nanti metode pengiriman data pada web ini ada dua. Yang pertama adalah metode post, lalu ada metode get ya. Nah, biasanya kalau misalnya metode post itu dia di si URL-nya ini nggak akan tampak nih teman-teman. Misal seperti apa ya? Misalnya saya di sini akan buka instagram.com Firza misalnya atau firza.xyz. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini instagram.com/firza.xyz ini berarti dia ngoper si parameter ID Instagramnya ini langsung di linknya. Nah, ini yang dinamakan dengan metode ini ya, get ya. Jadi kalau di metode get itu dia salah satu cirinya di metode get ini dia di linknya ini akan ada parameter yang akan dikirim. Misal kalau misalnya teman-teman input di satu form, misalnya formnya minta email sama password. Nah, di sini misalnya ada slash tanda tanya atau email tanda tanya sama dengan firza@gmail.com. Lalu misalnya passwordnya ini misalnya saya lupa ya, separate atau pemisahnya tuh apa? Misalnya ada pemisah gitu ya. Pemisahnya tuh misalnya tanda seru misalnya. Password tanda tanya 123. Nah, ini berarti dia dikirimnya ini data si formnya tersebut menggunakan metode get. Jadi bukan menggunakan metode post. Nah, lain halnya dengan metode get ya. Kalau di metode post itu dia biasanya si inputan dari si formnya ini dia nggak akan muncul di linknya ya teman-teman. Jadi dia linknya cenderung bersih gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua buah nilai atribut ya, nanti bisa diinput ke si metode ini, atribut metode ini. Yang pertama adalah nilai untuk get dan juga untuk post ya. Jadi ada metode get dan ada metode post seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya membuat satu buah form. Formnya ini nantinya akan diproses oleh bahasa pemrograman PHP. Nama programnya itu proses.php, maka di sini saya masukkan di bagian action-nya proses.
.php ya. Nah, ini ya, teman-teman. Saya masukkan di sini proses.php. Ini adalah bahasa pemrograman yang akan memprosesnya. Sedangkan di sini atribut metodenya itu adalah get. Yang berarti nanti inputan dari si form ini dia akan muncul di ceilingnya. Jadi nanti akan ada misalnya halaman inputannya itu adalah formulir atau firza.xyz/formulir. Nah, nanti setelah si formulir itu biasanya ada slash, misalnya inputannya username sama dengan Firza, tanda tanya password. Nah, seperti itu. Nanti dia akan kelihatan kalau metodenya itu get. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan metode di form ini, teman-teman harus hati-hati juga ya. Nah, apakah data itu rahasia ataupun tidak? Kalau misalnya data itu cenderung publik atau tidak dirahasiakan, tidak private gitu ya, teman-teman bisa menggunakan metode get. Misalnya seperti link artikel gitu kan, itu tidak ada cenderung tidak ada ininya ya. Kalau misalnya link artikel ataupun link jadwal itu biasanya cenderung tidak ada batasan ya. Biasanya itu di-share secara publik gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti username atau password ataupun nomor PIN ATM misalnya, ataupun nomor induk kewarganegaraan gitu kan, atau nomor induk NIP gitu ya. Nah, itu biasanya jangan menggunakan metode get ya. Teman-teman bisa menggunakan metode post seperti itu. Nah, untuk atribut action, kita dapat mengisinya dengan alamat, ini bukan alaman ya, alamat URL dari endpoint yang akan memproses form tersebut. Atau bisa dibilang kayak ininya ya, kayak bahasa pemrograman yang akan memproses si form tersebut. Tadi contohnya di sini menggunakan proses.php ya. Nah, secara sederhana, pada contoh di atas, kita akan menyuruh si file proses.php ini, file proses.php, untuk memproses data form yang tadi diinput sebelumnya ya. Nah, nantinya akan kita pelajari pada PHP. Tentu saja tidak di mata kuliah ini ya. Mudah-mudahan nanti di mata kuliah selanjutnya kita ketemu lagi ya. Nah, kode HTML di atas tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi nggak akan ada fungsinya. Kode potongan kode program ini. Jadi dia tidak akan memunculkan apapun karena di sini kita belum ngasih input apapun, kita hanya ngasih si form aja. Si form ini kalau kita buka atau kita tampilkan di halaman web, dia nggak akan munculin apapun gitu ya. Karena nanti yang akan muncul itu bukan formnya, melainkan inputannya. Nah, karena kita belum membuat field-nya. Nah, field itu adalah inputannya ya. Nah, apa itu field? Nah, field itu adalah inputan ya. Field adalah ruas yang dapat diisi dengan data. Contohnya misalnya inputan tadi ya di Facebook, email ataupun nomor HP, dan juga inputan password. Nah, itu adalah field-nya ya. Nah, di sini misalnya saya akan menambahkan satu buah field, di mana field-nya itu adalah tipenya teks. Nah, kalau tipenya teks, ketika kita inputkan di si field ini, nanti dia akan tampil gitu, teksnya apa. Misalnya saya tuliskan Firza, maka di inputannya nanti akan tampil Firza gitu ya. Tapi kalau tipenya itu bukan teks, misalnya tipenya password, kita bisa menuliskan apapun, kita bisa menuliskan teks apapun, tapi nanti ketika kita tuliskan atau kita inputkan di input tersebut, nanti munculnya bukan berupa teks Firza ini, melainkan bintang-bintang ya. Nah, jadi bedanya seperti itu ya. Kalau tipe input. Jadi tipe input itu ada macam-macam. Ada tipe teks, ada tipe password, ada tipe number, ada tipe apa lagi ya? Tipe phone, telepon bisa ya. Jadi nanti masing-masing tipe tersebut akan memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing. Misalnya tipenya password ketika kita tuliskan, nanti si inputnya itu akan berubah menjadi bintang-bintang. Lalu tipenya number, kita tidak bisa menginputkan karakter selain number. Misalnya kita tuliskan huruf, nah itu nggak bisa. Nah, lalu kalau misalnya tipenya phone, telepon, nanti ketika kita masukkan inputan yang formatnya itu tidak berupa telepon, misalnya nggak +62, misal kita masukkannya 123. Nah, nanti dia akan ada pesan error gitu ya.
bahwasanya kita tidak menginputkannya sesuai dengan format nomor telepon ataupun tipe email seperti itu. Nah, lalu penjelasan tipe merupakan tipe dari si field-nya. Tadi saya sudah jelaskan ya, tipenya ada teks, ada password, ada email, ada phone, ada number, dan lain sebagainya. Name merupakan nama dari field yang akan menjadi kata kunci dan variabel dari program. Nah, jadi name ini nantinya akan dijadikan sebagai ID unik. Jadi untuk mengakses nilai dari si input ini, kita menggunakan name-nya. Berarti ketika kita mau ambil nilai dari si name ini, biasanya kita menggunakan name dot value ya, value kalau misalnya di JavaScript ya. Ini biasanya kita pakai DOM-nya. DOM-nya misalnya kan ini name. Atau DOM itu bisa pakai name, bisa pakai ID, bisa pakai kelas ya. Tapi yang umum kalau misalnya di bahasa pemrograman PHP atau bahasa pemrograman server side, biasanya dia DOM-nya itu DOM, data object modelnya itu, dokumen atau dokumen objek modelnya itu, DOM-nya itu yang digunakan adalah name ya, bukan ID ataupun class. Tapi kalau misalnya teman-teman pakainya RESTful API ataupun SOAP API, Application Protocol Interface, yang front end sama back end-nya itu pisah ya. Teman-teman biasanya bisa langsung pakai name-nya ini, jadi biasanya diambilnya itu berupa ID dari si form-nya, ataupun teman-teman bisa ngambil satu persatu menggunakan ID dari si inputannya. Nah, tapi pada case ini, pada kasus pemrograman dasar ini, pemrograman web dasar, sebagai penanda unik atau ID uniknya ini kita gunakan name ya. Jadi name dari si input ini atau ID unik si input ini adalah info. Tipenya teks ya, seperti itu. Nah, untuk name ini bisa dikasih nilai apapun ya. Bisa dikasih nama apapun. Teman-teman misalnya mau dikasih nama username, mau dikasih nama password, mau dikasih nama email, ataupun misalnya nama depan, nah itu terserah ya teman-teman. Itu bisa saja, tapi si name ini harus unik teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya 2 buah inputan, nah inputan ini name-nya sama-sama info. Nah nanti akan memunculkan error ya, kalau misalnya kita memiliki input yang name-nya itu sama gitu. Ataupun nanti yang akan diambil atau ditarik datanya oleh si PHP-nya itu nantinya adalah inputan yang bawah, bukan inputan yang atas ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati juga memberi value dari si name ini, atribut name ini ya. Nah, ini latihan membuat field ya, form login ya. Jadi di sini kita sebagai latihan kita akan membuat sebuah form login ya, di mana formnya sendiri dia memiliki satu buah input username, tipenya email ya. Tipenya email, lalu inputan di bawahnya adalah password, tipenya password, lalu di sini kita kasih checkbox untuk remember me, dan satu buah button ya, yakni button login. Nah, ini ininya ya, apa namanya, script-nya. Nah, mungkin kita coba praktekkan saja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buka XMPP-nya, dinyalakan, silakan XMPP-nya. Di sini saya akan nyalakan XMPP-nya. Lalu teman-teman bisa buka juga Visual Studio Code-nya, ataupun yang menggunakan Sublime ataupun Notepad++, silakan dibuka. Nah, ini kita jalankan ya. Nah, kita akan menggunakan satu buah atau project ya. Project yang sebelumnya sudah kita buat ya. Di htdoc, project-nya itu namanya Unsia ya kalau nggak salah. Kemarin kita udah buat nih di sini. Di XMPP, htdocs, dan di sini Unsia ya. Nah, dia Unsia. Kita akan gunakan ini ya, teman-teman. Kemarin kita udah belajar gimana caranya bikin OL itu yang terakhir loh di proyekannya. Nah, di sini kita akan buka ininya. Do you trust the author of the file?
Oke, kita buka ya. Kita buka project-nya. Nama project-nya sendiri itu Unsia ya, Unsia. Kita buka Unsia. Nah, nanti kita akan bikin satu buah file atau mungkin file yang sudah ada, index.html yang sudah ada, akan kita modifikasi ya, teman-teman. Ini kita buka index.php-nya. Ini kita ini dulu ya, teman-teman ya. Kita hapus dulu. Lalu kita tuliskan struktur HTML-nya. Di sini saya tuliskan HTML 5 seperti ini. Lalu di sini title atau judul webnya kita tuliskan misalnya belajar membuat form, membuat form. Nah, lalu di sini saya akan buat satu buah form. Nah, seperti ini ya. Jadi form ada opening tag-nya dan ada closing tag-nya ya. Lalu secara otomatis dia akan ngebuat satu buah atribut, yakni atribut action-nya. Kita bisa kasih juga atribut metodenya. Nah, seperti ini. Misal action-nya itu dia akan setelah kita klik ya, setelah kita klik si button submit-nya, nantinya dia akan ngedirect ke satu halaman yang dinamakan halaman data.html. Jadi di halaman data ini, dia nantinya setelah si datanya masuk, setelah si buttonnya itu ditekan, saya mau dia munculin tulisan data Anda sudah masuk. Gitu. Di sini title-nya saya kasih nama data, lalu kita kasih H1. Di sini data Anda telah diinput. Jangan masuk lah, telah diinput ya. Seperti ini. Pakai tanda seru. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini di action-nya kita tuliskan data.html ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk metodenya, di sini saya akan menggunakan metode post. Teman-teman bisa pakai metode post ataupun metode get. Atau mungkin get dulu aja biar kelihatan ya. Kita pakai metode get. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat dua buah inputan. Sesuai dengan contoh yang ada pada PowerPoint tadi ya. Di sini inputannya ada inputan username ataupun email dan juga inputan password dan juga checkbox ya. Nah, di sini saya langsung aja kasih, misalnya saya kasih input tipenya teks ya, ataupun tipenya email ya, email. Di sini email. Di sini name-nya email. Dan oke, sudah mungkin ya. Sekarang kita kasih lagi satu buah inputan. Inputnya tipenya password. Dan name-nya adalah password. Lalu di atas dari si emailnya mungkin di sini saya kasih satu buah label ya. Si label ini adalah penanda bahwasanya ini form apa gitu ya. Di sini formnya saya kasih email juga karena nanti si label ini diperuntukkan untuk si inputan email ya. Jadi di sini formnya harus disamakan dengan name-nya. Lalu di sini teksnya. Teksnya misalnya saya kasih masukkan email Anda. Email Anda seperti itu. Lalu saya kasih break dulu ya biar dia lengkap halamannya. Barisnya. Jadi saya di sini tidak mau si inputannya itu berada pada baris yang sama, melainkan saya maunya ada di baris yang berbeda ya. Lalu di sini kita tulis lagi label untuk passwordnya. Di sini teksnya masukkan password Anda. Password Anda. Dan kita kasih break lagi. Dan yang di paling bawahnya, kita mau di situ ada check button ya. Ada semacam kayak kotak cek. Kalau misalnya dicentang, nanti dia akan remember password dan email kita gitu ya. Kita tulis di sini label. Lalu misalnya di sini remember ya. Remember, kita tulis di sini input.
remember, di sini kita masukkan remember me. Remember me. Lalu di sini di sebelum type-nya ini, sorry, bukan type, ini name harusnya, remember tuh name. Lalu di inputannya di sini type-nya adalah check ya. Check box. Nah, seperti ini. Ini ada chat ya, chat dari siapa? Ini aplikasi Visual Studio Code ya, Pak. Ya benar, Mbak Yastiti, ini aplikasi Visual Studio Code. Tapi Mbak Yastiti bisa pakai editor lainnya ya. Kalau misalnya nggak punya Visual Studio Code, bisa pakai Atom, Sublime, ataupun Notepad++. Itu bisa disesuaikan ya. Nah, setelah itu kita mau ada button ya. Button login. BR. Nah, button login ini teman-teman bisa gunakan langsung button ya. Tipenya bisa langsung button seperti ini. Button masukkan misalnya seperti ini. Atau login misalnya. Login. Atau teman-teman bisa pakai input tipe submit. Nah, bedanya apa? Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Tapi pada umumnya, kalau misalnya teman-teman menggunakan form, teman-teman umumnya tuh harusnya menggunakan input type submit. Kenapa seperti itu? Jadi nanti kalau misalnya kita pakai input type submit, secara otomatis ketika si buttonnya itu, button submitnya itu diklik, maka dia akan menjalankan action dari si formnya ya. Nah, tapi kalau misalnya si button, dia tidak seperti itu. Jadi si button itu biasanya dia memerlukan satu buah fungsi lagi dari JavaScript biasanya ya. Jadi nanti ketika si buttonnya diklik, maka dia akan nge-submit form ini misalnya, seperti itu. Nah, umumnya dia menggunakan input type submit. Tidak menggunakan button, meski button pun bisa ya. Di sini maka saya tidak akan menggunakan button ya. Saya akan menggunakan input juga, input type-nya submit. Type-nya submit. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang input type submit kita kasih value, value-nya login misalnya, atau masukkan data. Masukkan data. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya tampilan dari si web yang tadi kita buat codingnya, localhost slash apa tadi, Unsia. Nah, kita buka ya. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Di sini ada masukkan email Anda. Ini label untuk ini ya, untuk email. Jadi ketika kita klik nih si teks masukkan email Anda, nanti secara otomatis dia akan nge-highlight ke sini harusnya ya. Nah, di sini ada remember me juga ya, checkbox. Lalu di sini adalah buttonnya. Jadi ketika saya masukkan misalnya emailnya firzabogor@gmail.com, passwordnya 123 misalnya. Lalu remember me, kita tekan button masukkan data, nanti secara otomatis dia akan berpindah ke halaman data.html ya. Maka akan menampilkan data Anda telah diinput. Tadi tulisan data Anda telah diinput ini adanya di mana, Pak? Adanya ada di, sudah kita buat tadi di data.html ya di sini. Misalnya data Anda telah diinput, saya ganti nih. Tanda serunya saya kasih 3. Tadi kan cuma 1 ya. Ketika kita balik lagi, lalu kita masukkan, kita klik masukkan data, nanti dia secara otomatis ininya harusnya 3 ya, belum di refresh. Nah, nanti dia akan memunculkan data Anda telah diinput, tanda serunya 3 ya. Tadi kita sudah edit di bagian data.html yang tadi. Nah, lalu tadi kan kita pakai metodenya itu metode get ya, Pak. Nah, maksudnya metode get itu kan tadi Bapak jelasin metode get itu inputannya itu akan tampil di linknya ya. Maksudnya kayak gimana sih, Pak? Nah, ini menarik ya. Nah, ketika kita klik, teman-teman lihat nih di atas ini, di linknya. Di sini ada tanda tanya email Firza @gmail.com, password 123. Nah, jadi nanti ketika kita menggunakan metode get, si inputan yang kita input dari halaman sebelumnya tuh akan muncul di halaman tujuannya nih, teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau misalnya login pakai metode get, dia bahaya banget kan. Passwordnya ketahuan tuh, password 123. Emailnya ketahuan, firzabogor@gmail.com. Nah, maka pada umumnya kalau login itu kita tidak menggunakan metode get.
melainkan metode POST. Nah, buktinya kita coba buktikan ya. Gimana kalau misalnya si metodenya ini kita ganti jadi metode POST, tidak metode GET ya. Saya refresh dulu. Nah, sekarang saya masukkan lagi misalnya emailnya firza.syatir aja ya. firza.syatir@gmail.com. Saya masukkan passwordnya 123. Kita masukkan data. Nah, ketika kita klik dia di sininya di linknya itu nggak ada tanda tanya username, tidak ada tanda tanya passwordnya. Dia clean kan, nggak ada ininya, nggak ada data yang dikirim melalui si linknya. Nah, jadi bedanya itu teman-teman, bedanya metode POST dan metode GET pada form HTML ya, seperti itu. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi form pada HTML? Silakan. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin saya anggap tidak ada ya kalau nggak ada yang ini, nggak ada yang nanya. Nah, jadi nanti hasil dari pembuatan formnya kurang lebih seperti ini ya, hasil kodenya kurang lebih sama ya, mirip dengan yang tadi saya buat gitu ya. Cuma di sini ada bordernya ya. Nah, di sini untuk membuat border, teman-teman bisa menggunakan ini, field set. Tapi field set ini dia nggak terlalu penting ya sebenarnya. Jarang juga, soalnya nanti tampilan itu dia diurusnya bukan menggunakan field set ini, biasanya dia diurusnya pakai CSS-nya ya, pada umumnya gitu. Nah, sekarang perhatikan, pada kode di atas kita akan membuat 4 buah field. Nah, ini mungkin penjelasannya ya. Jadi di sini ada 4 buah field. Field yang pertama adalah field username. Dia untuk menginputkan username-nya. Lalu field kedua adalah field password. Dan field yang ketiga adalah remember me ini. Untuk cek button remember me. Ya ini Praditya Gita, raise hand ya. Ada yang mau ditanyakan? Dan input yang ketiga adalah login ya, button login. Seperti itu. Ya, gimana? Silakan. Halo? Ya, halo. Ya, sudah terdengar. Mas, silakan. Yang proses.php tadi, itu buat apa ya? Yang mana, Mas? Yang ini ya? Login.php. Yang katanya di PHP, nah itu. Oh, yang ini ya? Yang awal itu. Yang ini ya? Yang di bagian action ya? Iya. Oh ya, baik. Nah, jadi ini pertanyaan bagus ya dari Mas Pradita. Jadi fungsi dari si link action ini tuh untuk apa? Yang pertama, fungsi dari si action ini ketika diklik si button submit-nya ini, nanti dia akan akan ngedirect ataupun ngedirect itu apa ya bahasa Indonesia? Dia akan mengarahkan ke halaman mana gitu ya. Misalnya di sini action-nya saya ubah nih, Mas. Action-nya saya ubah jadi http://google.com. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya inputkan ini misalnya emailnya dan juga passwordnya, saya klik, ini saya refresh dulu mungkin. Saya masukkan, lalu saya klik masukkan data, nanti dia akan terdirect ke google.com ya. Seperti ini, google.com. Nah, yang pertama, fungsi dari si action itu untuk nentuin. Jadi setelah ditekan ini, si buttonnya ini setelah disubmit atau ditekan, dia akan mengarahkan ke halaman mana. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, maksudnya tadi, index.php ataupun proses.php, itu adalah file ataupun program yang nantinya akan ngurus, ataupun bukan ngurus ya, yang akan memproses si inputan-inputan ini. Misalnya si email passwordnya ini dia akan disimpan ke database, ataupun si email passwordnya ini misalnya akan diupdate. Nah, itu yang ngurus tuh si file yang dinamakan proses.php ataupun login.php. Misalnya yang akan ngurus login, dia nggak akan nyamain apakah username dan passwordnya itu sudah benar. Itu adalah file login.php-nya gitu, seperti itu. Nah, jadi si action ini bisa diinputkan linknya ataupun bisa diinputkan programnya.
Nah, kalau misalnya kita inputkan di sini action-nya ini misalnya proses.php, nah maka kita harus memiliki file proses.php di dalam folder webnya. Kalau nggak punya, nanti dia akan memunculkan pesan error. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini saya sudah ubah nih action-nya menjadi proses.php. Kita refresh. Kita masukkan misalnya. Ketika saya klik, nah dia akan ada error, not found. Karena memang kita tidak memiliki proses.php di project foldernya. Nah, jadi fungsi dari si action ini, dia yang pertama adalah menentukan alamat direction-nya ataupun alamat tujuannya. Dan yang kedua adalah menentukan program apa yang akan mengeksekusi ataupun memproses si form input ini. Nah, biasanya kalau kita punya file proses.php, di program proses.php-nya ataupun di script codingan proses.php-nya, di situ akan ada kode. Misalnya kita akan input ke database, ataupun mendelete dari database, mengupdate ke database, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya kita bikin aplikasi untuk data mining misalnya. Biasanya sekarang ada kecenderungan data mining ataupun kecerdasan buatan dia sudah diimplementasikan pada aplikasi berbasis web ya. Nah, itu biasanya nanti si button-nya ini ketika disubmit, dia si action-nya itu diarahkan ke codingan si algoritmanya. Misalnya, ketika diklik dia akan menjalankan algoritma fuzzy.py atau fuzzy.python. Nah, si fuzzy.py-nya ini, isi dari file fuzzy.py-nya ini dia adalah algoritmanya. Seperti itu. Jadi, fungsi dari si action ini, dia ngasih tahu ke si form ini, bahwasanya si inputan form ini nantinya akan dioper ataupun dilempar ke mana gitu. Apakah ke file proses.php ataupun ke link Google tadi. Seperti itu, Mas. Lalu ini ada chat lagi ya. Oh ya, silakan. Gimana, Mas? Kalau masukin password yang 1, 2, 3 tadi, Pak. Iya, itu kenapa, Mas? Itu bikinnya di sini coba. Yang password, yang nentuin password 1, 2, 3 tadi. Nentuin gimana, Mas, maksudnya? Jadi passwordnya 1, 2, 3 gitu ya, pas login. Oh, nentuin apakah match atau tidak gitu ya? Ya. Apakah username, email, dan match apa? Nah, kalau itu nanti tidak kita pelajari sekarang ya. Nah, itu nanti biasanya di bahasa pemrograman web lanjut, Mas. Jadi nanti itu di PHP. Nah, jadi nanti mungkin saya jelaskan ya secara konsepnya dulu. Nah, jadi nanti si form HTML ini dia hanya ngasih inputan aja ya. Dia hanya ngasih inputan aja. Nanti kurang lebih seperti ini. Dia akan ngasih inputan si username ini, misalnya ini username-nya petani kode. Lalu password-nya misalnya 123. Nah, nanti dia akan dikirim ke file login.php misalnya. Login.php. Nah, nanti si file login.php-nya ini dia akan mengakses lagi, Mas, ke database. DB ya, singkat ini DB aja. Misalnya database-nya MySQL. Lalu misalnya table di database-nya itu adalah users. Nah, nanti si file login.php ini dia akan melakukan search and match. Apakah dia sama atau tidak? Ada nggak data yang username-nya petani kode dan password-nya 123. Nah, nanti di table users-nya ini dia biasanya ada 2 buah kolom ya. Kolom yang pertama adalah kolom username dan kolom password. Nah, nanti disamain lagi nih. Dia ada nggak yang username-nya itu petani kode dan password-nya itu bener nggak? 123 dengan yang disimpan di database ini. Nah, kalau misalnya dia ada, nah biasanya nanti dia akan nge-return atau mengembalikan nilai true. Nah, kalau udah true berarti nanti loginnya benar. Kalau misalnya false, maka dia akan menampilkan maaf username atau password Anda salah. Seperti itu. Nah, jadi metode login itu kurang lebih seperti itu, salah satunya ya. Tidak harus seperti itu, tapi salah satu yang umum digunakan itu seperti itu. Jadi yang umumnya itu si HTML dia akan ngirim si username dan passwordnya ke
script login.php, lalu di login.php-nya dia akan mencari ke database. Jadi lumayan panjang ya prosesnya. Nah, seperti itu. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi ya dari Stepanus SP, web.php, terus controller. Nah, iya benar Mas Stepanus. Biasanya kalau di bahasa pemrograman yang udah pakai framework, dia bisa ngacunya itu ke controller ya. Biasanya ke ini sih, ke root dulu ya. Ke root dulu, nanti dari si root, biasanya si rootnya itu manggil controller. Ya, biasanya si rootnya itu dia manggil controllernya. Misalnya rootnya user/save misalnya. Lalu di controller itu misalnya controller user yang functionnya misalnya save data. Nah, seperti itu ya. Benar, root Mas Stepanus. Ini Mas Stepanus kayaknya udah berpengalaman ya. Atau mungkin praktisi ya di bidang web. Lalu ini ada dari Mbak Selviana ya, Teting. Pak Firza, selain Visual Studio Code, bolehkah aplikasi seperti Notepad++ kita gunakan? Hasilnya akan sama kah, Pak? Ya, jadi Mbak Selviana bisa menggunakan text editor apapun, bisa pakai Notepad++, bisa pakai Atom, bisa pakai Sublime, bisa pakai, kalau zaman dulu mungkin Dreamweaver ya. Zaman dulu tuh awal-awal saya belajar web pakainya Dreamweaver, atau mungkin pakai Visual Studio Code, itu terserah Mbak Selviana. Itu dikembalikan lagi ke kebutuhan dari masing-masing teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman sudah cukup sering menggunakan text editor ini untuk bekerja, biasanya teman-teman udah pakainya seperti Visual Studio Code ataupun Atom ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai yang lain pun, misalnya teman-teman punya kendala kalau misalnya pakai Visual Studio Code nge-lag misalnya, pakai Notepad++ nggak apa-apa, itu cukup ringan ya, dan cukup ini juga mudah digunakannya gitu, seperti itu. Jadi silakan boleh pakai text editor apapun ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita lanjut lagi ya. Ini latihan membuat form ya, tadi udah. Ini masih latihan-latihan juga ya. Oke, mungkin di sini kita akan coba latihan lagi ya. Membuat satu buah form. Formnya registrasi seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini, di mana di form ini ada beberapa inputan. Di antaranya inputan nama, username-nya, emailnya apa, password-nya apa. Lalu di sini ada radio button-nya juga, jenis kelamin, milih jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Lalu agamanya apa, lalu ada juga di bagian biografinya. Lalu ada satu lagi inputan, yakni inputan submit, di mana submitnya ini value-nya daftar atau teksnya daftar. Nah, mungkin kita coba ya, kita coba praktekkan ya teman-teman. Kita buka lagi ininya, text editornya, di sini Visual Studio Code-nya. Saya akan bikin satu buah file ya teman-teman. Misal di sini saya buat filenya register.html seperti ini, register.html. Lalu kita tuliskan kodenya di sini HTML5. Lalu di sini title-nya misalnya belajar membuat form register ya. Register. Lalu di bagian body ini kita akan buat satu buah form, di mana action-nya ini nanti dia akan mengacu ke data.html aja ya. Jadi nanti akan ada tulisan data Anda berhasil diinput ya, seperti itu. Lalu misalnya metodenya di sini post ya. Post, kita tidak menggunakan get ya, kita gunakannya post. Lalu kita buat beberapa buah inputan ya. Tadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 buah inputan. Inputan yang pertama adalah inputan untuk namanya ya. Tipenya teks, lalu name-nya adalah nama. Kita kasih label, jangan lupa di atasnya. Labelnya untuk nama. Lalu di sini misalnya masukkan nama Anda. Nama Anda. Nah, seperti ini. Kita kasih break lagi.
Lalu kita kasih buat lagi label password misalnya. Password. Username ya, tadi bukan password ya. Username dulu. Username. Silahkan masukkan username misalnya. Username. Input tipenya teks juga. Lalu name-nya adalah username ya. Username. Kita kasih break lagi. Lalu di sini ada lagi email ya, email. Email tipe inputannya bukan teks ya, tapi email tipe inputannya adalah email. Label di sini misalnya untuk email. Masukkan email Anda. Lalu di sini inputnya tipenya email dan name-nya adalah email juga. Nah, di sini ada ID ya. ID bisa kita gunakan juga sebenarnya, tapi untuk pertemuan kali ini kita coba abaikan dulu. Nah, lalu kita akan bikin lagi untuk password ya. Label for password. Silahkan masukkan password. Password. Lalu input tipenya password dan name-nya adalah password. Password. Nah, seperti ini. Lalu ada lagi di sini dia minta input jenis kelamin ya. Di sini menggunakan radio button ya. Nih, teman-teman di sini ini yang disebut dengan radio button. Jadi di si radio button ini dia nilainya itu bisa atau hanya dipilih salah satunya. Jadi tidak bisa nilainya itu lebih dari satu. Jadi kalau misalnya kalau nggak laki-laki ya dia perempuan. Kalau dia pilih perempuan dia nggak bisa laki-laki ya. Seperti itu. Nah, untuk membuat radio button sendiri, inputannya tidak berupa input seperti tadi ya. Tapi dia buatnya itu tidak hanya satu buah input, melainkan lebih dari satu input. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau milih atau mau bikin inputan di radio button itu laki-laki, perempuan, dan lainnya. Misalnya kan kalau di inputan radio jenis kelamin di buat Gmail biasanya tuh ada lain-lain ya. Nah, kalau lain-lain teman-teman harus bikin 3 inputan seperti ini. Dan namanya itu harus sama, name-nya itu harus sama. Nggak boleh beda ya, name-nya harus sama. Tipenya radio. Misal di sini saya akan buat jenis kelamin Anda misalnya. Kelamin, misal kelamin. Jenis kelamin Anda misalnya, jenis kelamin Anda. Misal yang pertama itu jenis kelaminnya itu adalah laki-laki. Tipenya ini radio ya. Di sini tipenya radio ini seperti ini teman-teman. Radio. Lalu name-nya harus sama ya. Name-nya kan di sini kelamin. Maka di sini teman-teman kasih name itu kelamin juga. Kelamin. Lalu value-nya ini laki-laki misalnya seperti ini. Laki-laki. Lalu di pinggirnya kita kasih teks laki-laki seperti ini. Laki-laki. Lalu yang kedua, tipenya radio juga. Nah, name-nya harus sama nih. Name-nya nggak boleh beda ya, teman-teman. Name-nya harus sama. Di sini name-nya kelamin juga. Karena ini adalah pilihan ya. Lalu value-nya misalnya perempuan. Di sini teksnya adalah perempuan. Dan kita akan bikin satu buah input lagi misalnya. Ada inputnya lain-lain. Kelaminnya lain-lain misalnya. Name kelamin. Value-nya lain-lain. Lain-lain. Nah, seperti itu ya cara membuat radio button ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di inputan biasa, mau input password, input number, input email, ataupun input teks ya, dia hanya memerlukan satu buah input. Nah, lain halnya dengan radio button. Kalau radio button, kalau misalnya teman-teman mau bikin 5 pilihan, berarti teman-teman harus membuat 5 buah input ya. Seperti itu. Lalu di sini ada lagi, tadi ini ya, agama. Agamanya apa di sini? Ditanya ya. Nah, agama di sini dia tidak menggunakan radio button ataupun input teks, ataupun input ya. Melainkan di sini menggunakan select. Nah, gimana caranya membuat select?
Jadi untuk membuat select, pertama tag yang harus teman-teman tulis adalah select seperti ini. Lalu name-nya apa? Sama seperti input, dia ada atribut name-nya. Dan di bawah select-nya itu, di dalam si tag select-nya itu, teman-teman bisa memasukkan option. Option itu adalah pilihannya. Nah, jadi beda ya dengan si radio button tadi. Kalau di radio button kita harus definisikan inputnya satu persatu. Tapi kalau di select ini, dia tetap satu input form, yakni select name ini, select name agama ini, tapi kita masukkan lagi di sini di dalam tag select-nya ini kita masukkan option-nya atau pilihannya. Nah, pilihannya apa? Nah, bisa teman-teman tambahkan di sini. Misal di sini saya akan bikin juga select ya. Name-nya agama. Di sini ID-nya bisa teman-teman hapus. Nah, di dalam si tag penutup dan pembuka ini, si pembuka select ini, teman-teman bisa tambahkan option-nya atau pilihannya. Pilihan untuk si agamanya. Di sini teman-teman bisa tuliskan option. Value-nya misalnya Islam. Lalu yang di dalam sini, yang di antara tag opening option dan closing option-nya ini adalah teksnya, misalnya agama Islam. Jadi ketika teman-teman pilih agama Islam, berarti nanti pilihan agama itu adalah Islam misalnya. Lalu misalnya Islam, Kristen misalnya. Kristen, lalu Buddha. Ini teman-teman bisa kopas ya biar cepat. Lalu Hindu misalnya, Hindu dan Konghucu. Ini Hindunya hanya kecil aja biar sama dengan yang lain. Nah, ini agama Konghucu. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika si webnya itu di-refresh, maka nanti dia akan memunculkan pilihan ya. Pilihan di select-nya. Yakni pilihannya yang ada di dalam atau di antara si tag select-nya ini. Ada agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jangan lupa di sini kita kasih label juga. Labelnya untuk agama. Di sini pilih agama Anda, misalnya. Pilih agama Anda. Ini. Lalu yang terakhir adalah alamat tadi ya di sini. Kalau di sini biografi ya. Tadi di contohnya ini biografi. Misalnya di sini saya nggak mau biografi. Di sini alamat aja. Nah, di sini inputannya itu berbentuk teks area ataupun teks yang bisa panjang. Dia tidak teks singkat, melainkan teks yang panjang, bisa berparagraf-paragraf. Nah, teman-teman bisa menggunakan salah satu tag juga, tag inputan, yang dinamakan teks area. Nah, si teks area ini pada umumnya dia biasanya digunakan untuk menginput teks yang panjang, baik itu biografi, alamat, ataupun misal artikel. Artikel biasanya pakai teks area juga. Nah, misalnya di sini kita buat label lagi, misal labelnya untuk alamat. Alamat Anda, misalnya alamat Anda. Lalu kita di sini kasih teks area. Tagnya menggunakan teks area ya, seperti ini. Jadi ada teks area pembuka dan teks area penutup ya. ID-nya di sini kita kita hapus. Di sini kita memerlukan 3 buah ini aja ya. 3 buah atribut. Atribut yang pertama adalah name. Name-nya kita kasih nama alamat ya tadi. Lalu di sini ada atribut calls dan rows. Nah, kalau calls dan rows itu apa sih Pak bedanya? Nah, kalau calls ini dia adalah lebar dari si teks areanya. Di sini saya kasih lebarnya 30. Dan kalau si rows ini adalah si panjangnya. Panjangnya si 10, saya kasih 10. Misal biar presisi saya kasih rows-nya atau panjangnya 30 juga ya. Jadi ukurannya sama gitu, 30 kali 30. Lalu yang terakhir baru kita kasih break lagi. Baru yang terakhir kita kasih inputan berupa submit-nya. Tipenya submit. Di sini value-nya input data. Register ya. Ini saya ngasih nama filenya salah ya. Register. Harusnya register. Kita rename aja di sini. Register. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba ya teman-teman ya codingan ini. Codingan yang baru saja kita buat. Localhost /unsia/register.html.
Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Wah, ini lebar sekali ya, 30. Mungkin saya kecilkan, di sini rows-nya saya kasih 10 aja. Biar nggak usah gede-gede ya, atau nggak usah terlalu panjang ke bawahnya. Sorry, saya salah tulis. Nah, kita refresh lagi. Nah, seperti ini aja, misalnya alamatnya sebesar ini gitu ya. Jadi nanti kurang lebih tampilan dari si form yang kita buat tuh seperti ini ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi ya, mungkin dari Mas Pradita tadi, atau udah ya? Tadi ada kayak ada notifikasi pertanyaan. Oh iya, Mas Pradita silakan. Itu tabelnya nggak bisa lurus ya, Pak? Tabel ini Yang nama username itu. Ini bisa diluruskan Pak dengan menggunakan table ya. Kan pada pertemuan sebelumnya kita bisa pernah tuh ya pakai table ya. Oh iya. Pakai table. Mungkin bisa juga dengan memanfaatkan table. Nah, misal kita buat aja deh ya, kita praktekkan mungkin sekalian. Table di sini misalnya kita kasih TR ya, table row ya. Table row. Lalu misalnya di sini TD ya, TD. Misalnya di sini untuk masukkan nama Anda. Ini untuk namanya gitu ya. Ini bisa aja tergantung ini Pak, atau Mas, tergantung selera ya. Mau lebih rapi bisa menggunakan table seperti ini ya. Mungkin saya contohkan aja ya salah satunya misalnya. Ini username. Nah, jadi kalau misalnya pakai table nanti dia akan rapi ya. Nah, mungkin di sini kita hapus aja dulu. Yang ini kita coba refresh ya. Nah, nanti kalau misalnya pakai table dia cenderung lurus ya, Mas atau Pak. Tadi Mas Pradita ya. Ini dia lurus, jadi lebih presisi, lebih rapi gitu. Nah, itu bisa pakai table gitu ya. Sama yang Iya loh. Itu nggak ngasih ukuran-ukuran ya, udah otomatis ya untuk ukuran kotaknya itu. Iya, untuk kotaknya ini ya bisa diatur juga di bagian itunya, di bagian lebar si kolomnya bisa itu diatur nanti. Oh iya. Ya di materi itu, di materi table ya, kemarin kita udah coba praktekkan yang minggu berapa itu. Ya. Enggak, maksud saya kalau nggak dimasukin ukurannya dia udah otomatis gitu ya, otomatis segitu gitu. Iya benar Mas, kalau misalnya tidak dimasukkan ukuran dari si panjang kolomnya itu, nanti dia akan secara otomatis akan menyesuaikan gitu seperti itu ya. Oh ya, oke. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ini kalau misalnya udah di input ya, tadi namanya misalnya Firzatullah gitu ya. Firzatullah, lalu username-nya Firza misalnya. Emailnya firza@gmail.com, passwordnya 123, jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, lalu alamatnya misalnya Bogor nih, Jalan Natang Sanjaya, misalnya alamatnya seperti ini. Kita input data, klik input data, dia nanti akan ke direct atau diarahkan ke file data.html yang akan menampilkan tulisan data Anda telah diinput. Nah, seperti itu. Ini di chat. Pakai Bootstrap, Pak, biar cakep. Nah, benar tuh kata Mas Stefanus, pakai Bootstrap bisa, Pak. Jadi kita bisa pakai Bootstrap, bisa pakai Materialize, bisa pakai Skeleton, itu ada banyak. Itu pakai framework tampilan ya, itu ada macam-macam. Nanti mungkin Mas atau Bapak ataupun Mbak, teman-teman sekalian, bisa coba explore lebih lanjut ya mengenai tampilannya. Ya, pakai Bootstrap biar cakep. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mas, oh ya, Pak, untuk kan biasanya ada tuh pas register kan, nggak register sih, kayak kita daftar lowongan kerja ngeplay ke webnya itu kan ada upload KTP atau upload PDF, upload CV itu gimana Pak? Untuk uploadnya itu? Oh, upload file ya? Upload file. Itu sama, itu upload file. Oh ya. Itu di bagian mananya Pak nanti? Kalau di sini, misalkan
upload KTP gitu, misalkan buat registernya. Itu upload file ya. Kalau input file tuh ada juga, kalau nggak salah Mas Pradita, saya lupa ya. Pakai input tipe file kalau nggak salah. Ini tipe file ada ya. Jadi ada juga Mas Pradita. Jadi misal kita bikin nih satu buah input lagi ya di bawah alamat, misalnya upload KTP gitu ya. Di sini misalnya kita buat labelnya misalnya for file misalnya atau KTP misalnya KTP. Silahkan unggah KTP Anda misalnya seperti ini ya. Lalu kita kasih nih di sini input tipenya file ya. Lalu name-nya KTP misalnya. KTP seperti ini. Kita refresh. Nah, nanti dia akan muncul pilihan seperti ini, Mas Pradita. Jadi ketika kita perlu, silahkan unggah KTP Anda. Kita klik nih bagian choose file. Nanti secara otomatis dia akan ngebuka direktori komputer si usernya. Nanti misalnya di sini saya akan upload KTP-nya misalnya, ini ada KTP adik ipar saya misalnya. Saya klik. Nah, nanti dia akan muncul di sini nama filenya seperti itu. Nah, kalau ini mungkin tampilannya masih sederhana ya, tampilan file upload-nya. Kalau misalnya file upload yang bisa drag and drop ataupun file upload yang bisa lebih dari satu file, nah itu biasanya dia sudah menggunakan bantuan JavaScript ataupun jQuery seperti itu. Oke Pak. Terus ya silakan. Ada lagi? Type file, nah, ya benar tuh Mas Stefanus. Ada lagi enggak Mas? Ya, Pak, itu kan diupload tuh KTP-nya. Ya, benar. Ya, KTP-nya diupload, terus larinya kemana itu nanti ya? Ya mungkin nggak sekarang ya, dipelajari. Cuma tanya aja sih Pak. Oh iya. Itu nanti larinya kemana dia Pak? Larinya kemana gitu ya? Biasanya nanti kalau misalnya di PHP gitu ya Mas ya, kita tuh biasanya bikin file atau direktori dulu gitu di servernya. Biasanya itu misal kita tentukan direktorinya si file yang akan diupload itu saya bikin direktori misal di D di sini file upload. Nah, seperti ini. Nah, nanti di si PHP-nya itu dia semacam kayak ngopiin data, Mas. Jadi ketika si user ini ngeklik si filenya, nah nanti dia akan secara otomatis diupload ke atau ditransfer datanya itu ke folder file upload ini, ke folder yang sudah kita tentukan di file PHP-nya. Nah, lalu untuk masalah naming-nya, Pak, misalnya kita ada beberapa user yang upload KTP, filenya sama tuh misalnya ktp.jpg. Nah, itu nanti akan bentrok dong. Kan seperti yang kita tahu kalau misalnya foldernya sama aja, misalnya foldernya satu atau new folder, di sini saya bikin lagi new folder, dia nggak bisa kan namanya sama. Nah, kalau gitu gimana Pak nanti case-nya? Kalau misalnya namanya sama kan nggak bisa nih, error. Nah, biasanya di bahasa pemrograman PHP-nya itu, dia sudah di setting. Jadi nanti nama filenya itu tidak lagi nama file asli ketika si user itu ngupload filenya. Misalkan kalau ngupload filenya itu si user misal nama filenya KTP gitu ya. Nah, nanti secara otomatis di PHP ini biasanya dia di atur dulu nama filenya apa. Biasanya pada umumnya nama file itu adalah timestamp. Timestamp itu adalah waktu saat ini. Nah, biasanya kalau waktu saat ini pun waktu saat nguploadnya pun kan biasanya beda-beda ya. Orang ada yang nguploadnya jam 10:31 menit lebih 59 detik misalnya. Nah, seperti ini. Pasti detiknya beda kan? Dan biasanya dia dikombinasikan lagi dengan ID dari si usernya. Misalnya ini timestamp-nya dikombinasikan lagi dengan ID usernya misalnya 1. Atau mungkin dikombinasikan lagi nih misalnya Mas. Dikombinasikan lagi dengan tipe usernya. Misal dia tipe usernya dosen ataupun mahasiswa misalnya. Dia 2 misalnya. Tipenya seperti itu. Nah, itu nanti ya lebih lanjut lagi mungkin di bahasa pemrograman web lanjut. Seperti itu, Mas. Jadi untuk dasarnya mungkin kita buat input-inputnya dulu ya, seperti itu. Gimana, Mas? Oh iya. Oke. Raditya? Terima kasih. Ya, cukup. Terima kasih.
Halo? Ya, halo. Halo? Ya. Mas Udah, Praditya gimana? Ya, Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas. Nah, cukup. Nggak ada mungkin ya? Oke, kalau nggak ada, gimana yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ini, Mas Praditya, raise hand lagi. Ya gimana Mas? Oh sip ya, sip. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan form input ini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita akhiri saja ya untuk pertemuan kali ini. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya boleh minta tolong nggak teman-teman? Coba tolong nyalakan ya ininya, webcamnya ya. Kita foto dulu untuk dokumentasi pada pertemuan kali ini. Ya, kita foto dulu ya. Ini gallery view. Oke, kita foto dulu. Wah, lagi pada kerja nih ya. Udah di kantor. Oke. Oke, kita foto dulu. Kita screenshot dulu. 1, 2, 3. Pemrograman web pertemuan 9 ya. 9 usia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada pertemuan kali ini. Untuk recording perkuliahannya insya Allah malam ini saya akan upload ya. Saya nggak akan tunda-tunda kayak pertemuan kemarin. Nanti setelah kuliah akan saya langsung upload ke web kuliahnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf bila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak sesuai ya. Saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Firza. Ya, selamat siang ya. Terima kasih.